Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, di antara yang harus dibersihkan dari Islam, apa yang dinamakan oleh sebagian orang dengan filsafat Islam. Suatu istilah yang ditelan bulat-bulat oleh sebagian masyarakat Islam, diajarkan kepada pemudanya, dijadikan kurikulum pendidikan, sehingga Islam dan semua cabangnya harus difilsafatkan seakan-akan semua bidang ilmu tidak akan benar jika tidak ada filsafatnya. Bahkan sampai ke wilayah akidah pun harus tercemar oleh filsafat. Pembahasan kali ini adalah mengungkap sejarah orang-orang yang memiliki andil besar dalam usaha penerjemahan dan pengkombinasian Islam dengan filsafat. Kalau Allah bukan karena usaha mereka, tidak ada yang dinamakan racun filsafat di kalangan kaum muslimin. Mereka adalah yang pertama, Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq al-Kindi. Dia dinisbatkan kepada kabilah Kindah yang berada di Jazirah Arab, dilahirkan di Kufah tahun 185 Hijriah. Ayahnya Ishaq bin al-Sabah yang kebetulan menjadi gubernur di Kufah pada masa pemerintahan Mahdi, Hadi, dan Rashid. Disebutkan bahwa dia duduk mengambil ilmu di Basrah dan Kufah, dan ahli sejarah tidak menyebutkan siapa saja gurunya. Dia meninggal 260 Hijriah dan ada yang berkata 258 Hijriah. Meninggalkan karangan tentang filsafat yang sangat banyak sekali. Muhammad Lutfi menyebutnya di antaranya adalah sebanyak 231 kitab. Sebenarnya Al-Kindi dibesarkan dengan pengajaran filsafat dan dialah filosof yang pertama yang dinisbatkan kepada Islam. Dia telah mencapai tingkat paling tinggi pengetahuannya tentang filsafat hingga dia memperoleh kedudukannya di dua Khalifah Abbasiyah, yaitu Ma'mun dan Mu'tasim. Khalifah Ma'mun termasuk orang yang memberi dorongan kepadanya dan orang-orang yang semisalnya untuk menerjemahkan karangan Aristoteles dan yang lainnya dari kalangan filosof Yunani. Dia sangat menguasai bahasa Suryani dan Yunani. Dia mempunyai perhatian khusus terhadap Aristoteles. Dan peninggalannya baik dalam perihal penerjemahan, penyusunan, dan pengaturan hingga dalam menghitung jumlah kitab-kitabnya. Penghormatannya kepada para filosof Islam telah sampai pada tingkatan keyakinannya bahwa kakeknya yang teratas mempunyai hubungan dengan bangsa Igrik, yaitu Yunani, secara nasab. Debord berkata, dan dari sini Al-Kindi telah berhasil mengangkat kebudayaan Persia dan hikmah Yunani lebih tinggi dari agama Arab dan keutamannya. Bahkan dia berpendapat bahwa Qahtan silsilah yang tertinggi bagi Arab Selatan, saudara Yunani yang turun bersama keturunan Igrik. Al-Hafiz Al-Zahabi dalam perkataan beliau terhadap Al-Kindi, dia itu tertuduh dalam agamanya, bakhil, tidak mempunyai muru'ah atau wibawa. Dia hendak menandingi Al-Quran setelah beberapa hari berikutnya mengakui bahwa dia tidak sanggup menyainginya. Yang kedua adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan Al-Farabi. Nisbat ke persimpangan Farab, suatu daerah di Khurasan, Turki. Dia dilahirkan di kampung Wasij yang termasuk daerah persimpangan pada tahun 259 atau 260 Hijriah. Al-Farabi tiba di Baghdad dalam usia muda belia dan mengambil ilmu di sana. Kemudian menuju Halab 330 Hijriah, tinggal di bawah asuhan Hamdaniyin dari sekte Syiah. Kemudian berangkat ke Mesir dan Damaskus. Dia meninggal di sana tahun 339 Hijriah dalam usia 80 tahun. Dia telah berjibaku di Baghdad, mempelajari mantik, filsafat, musik, dan matematika. Dia berguru filsafat dan mantik kepada Matta bin Yunus, filosof Nasrani yang terkenal. Para ahli sejarah juga sepakat bahwa dia mempunyai guru satu lagi yang bernama Yuhanna bin Hilan, yang juga filosof Nasrani. Dan dikatakan bahwa Al-Farabi menguasai 70 bahasa. Jasanya terhadap filsafat Aristoteles sangatlah besar. Semua jasa kembali kepadanya, mulai dari menulis, menentukan buku-buku Aristoteles, serta meringkasnya sebelum menerjemahkan dan mensyarahnya. Orang-orang setelah mengikuti metode dan kiatnya, hingga buku-buku Aristoteles tidaklah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lama dan baru, kecuali sesuai dengan metode penulisan yang dipilih oleh Al-Farabi. Ditanyakan kepadanya, apakah engkau atau Aristoteles yang lebih mengetahui? Dia menjawab, jika aku bertemu dengannya, niscaya aku adalah murid terbesarnya. Dari ucapannya terungkap bahwa dia begitu mengkultuskan Aristoteles secara berlebihan. Bahkan dia berkata, kalaulah tidak bukan karena dua orang yang bijaksana, yaitu Plato dan Aristoteles, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka, niscaya Allah tidak akan menyelamatkan orang-orang yang berakal. Dan niscaya orang tinggal dalam kebingungan dan keraguan. Karangan Al-Farabi berjumlah 102 kitab dan disebutkan oleh pentahqiq kitabnya, Fususul Hukam, jumlahnya sebanyak 129 kitab. Adapun sisi bahayanya, bahwa dia mencoba mengkombinasikan antara agama dan filsafat dengan sebuah metode khas
yang dibangun di atas penggabungan filsafat dengan berbagai macam bentuk pendapat hingga menyatu. Dia melangkah kepada langkah berikutnya, yaitu kombinasi antara syariat dan filsafat. Maka dikaranglah beberapa kitab, diantaranya At-Tawassut Baina Aristu wa Jaliyanius, Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain Aflatun wa Aristu, Ittifaq Baina Ara'i Abqrad wa Aflatun, dan lainnya. Az-Zahabi kemudian berkata, dia mempunyai karangan-karangan yang masyhur, dan barang siapa yang mencari kebenaran dengannya niscaya akan bingung dan sesat. Dibord berkata, adapun para ulama Islam yang hakiki telah menuduhnya dengan zindik, maka terkenalah dia dengan tuduhan tersebut. Dan pendapat mereka ini jelas mempunyai sandaran yang kuat. Yang ketiga adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, yang digelari Syekh Ar-Rais, yaitu guru ketua, tabib yang masyhur pada zamannya, filosof dan ahli mantik. Dilahirkan di Anshinah, kota kecil dekat Bukhara tahun 370 Hijriah. Aslinya adalah orang Persia. Dia besar di negeri belakang sungai, yaitu daerah Khurasan. Ayahnya berasal dari suku Balakh, meninggal tahun 428 Hijriah. Sepakat semua sumber bahwa ayah dan saudaranya adalah para juru dakwah Ismailiyah Batiniyah, yaitu sekte Syiah. Maka tumbuhlah Ibnu Sina di atas filsafat kebatinan. Dia tidak memperoleh ilmu kecuali dari ayahnya yang menganut sekte Batiniyah. Ibnu Sina juga mengambil ilmu dari Al-Khawarizmi. Kemudian bermulazamah dengan salah satu guru Nasrani, yaitu Isa bin Yahya, juga belajar ilmu kedokteran dan beberapa ilmu filsafat. Ketika berumur 17 tahun, dengan izin Allah, dia berhasil mengobati Amir Nuh bin Mansur yang tertimpa penyakit sangat parah yang tidak bisa diobati oleh para tabib. Amir Nuh pun bergembira dengannya, dan setelah kejadian itu, Ibnu Sina terangkat namanya di sisi gubernur. Ibnu Sina kemudian meminta izin agar diperbolehkan untuk masuk di perpustakaan pribadinya. Lalu dia berkata, kemudian aku masuk, kiranya aku temukan buku-buku yang tidak terbilang banyaknya dari segala bidang, maka aku memperoleh banyak faidah. Sampai dia kemudian mengatakan, ketika umurku telah mencapai 18 tahun, aku telah menyelesaikan semua ilmu yang ada di dalamnya. Artinya, bahwa dia memfokuskan diri setahun penuh untuk mentelaah hingga menguasainya, atau menghafal dari ilmu-ilmu akal yang membuatnya duduk teratas di antara pewaris Aristoteles dalam filsafat. Ibnu Sina tetap berpegang dengan filsafat Aristotelesnya sampai akhir kehidupannya. Oleh sebab itu, berkata Az-Zahabi tentang karangan-karangan Al-Ghazali, beliau mengatakan barang siapa yang mencari petunjuk dengannya akan sesat dan bingung. Lalu beliau menambahkan, dan darinya lahirlah Ibnu Sina. Yang keempat, Abul Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, yang dikenal dengan Al-Hafidh, untuk membedakan antara Ibn Rushd dengan kakeknya. Filosof pada zamannya, pemilik peninggalan filsafat yang sangat luas di barat, dan dilahirkan di Cordoba, Andalus tahun 520 Hijriah, dan meninggal tahun 595 Hijriah dalam usia 75 tahun. Pertumbuhan Ibn Rushd di rumah ahli fikih dan para qadi, ayah-ayahnya dari pemimpin mazhab Maliki. Dia, ayahnya dan kakeknya adalah qadi Cordova. Kelihatan bahwa semenjak kecil, dia hanya belajar terbatas pada ilmu syariat, Arab, dan kedokteran. Hanya saja menyebarnya buku-buku filsafat yang telah diterjemahkan di Andalus menjadi penyebab langsung dari berkiblatnya Ibn Rushd kepada filsafat dan penguasaan terhadap ilmu tersebut. Imam Az-Zahabi berkata, dia mengambil dari Abu Marwan bin Mastarrah dan yang lainnya sehingga menjadi ahli dalam fikih. Dia juga mengambil ilmu kedokteran dari Abu Marwan bin Qazbul, kemudian dia memfokuskan diri pada ilmu orang-orang terdahulu dan mendalami balak filsafat hingga dia menjadi percontohan dalam ilmu tersebut. Adapun karangan Ibn Rushd telah disebutkan oleh pentahqiq kitab Al-Hidayah fi Takhriji Ahadisil Bidayah sebanyak 92 kitab. Perhatiannya kepada Aristoteles membuat Ibn Rushd berbeda dengan para filosof lain adalah jasanya dalam mensyarah filsafat Aristoteles. Syarah yang menjadikannya berada di peringkat para filosof besar terdahulu. Kebenaran yang pahit memang harus disebutkan bahwa para filosof yang menisbatkan diri mereka kepada Islam sangat mengkultuskan para filosof Yunani dan mengangkat mereka pada derajat yang sangat tertinggi. Mereka adalah panduan dan imam mereka untuk setiap urusan. Sehingga Muhammad Lutfi berkata, sedangkan penghormatan Ibn Rushd terhadap Aristoteles tidak mempunyai batas. Hampir saja dia menganggapnya sebagai Tuhan, dan dia telah meletakkan untuknya sifat-sifat yang berada di atas kesempurnaan manusia, baik dalam segi akal dan kemuliaan.
Jika seandainya Ibnu Rushd mengatakan Tuhan itu banyak, niscaya dia akan menjadikan Aristoteles adalah Tuhannya Tuhan. Ibnu Taimiyah berkata dalam mensifati Ibnu Rushd, dia adalah orang yang sangat fanatik kepada perkataan Masyaikh Aristoteles dan para pengikutnya, orang yang paling banyak perhatian kepadanya dan sepakat dengannya dan menerangkan apa yang telah diselisihi oleh Ibnu Sina dan yang semisal. Seorang penulis Inggris menulis tentangnya dan kelihatan jasanya ketika dia mensyarah mazhab Syiah-Nizam, yaitu ketuhanan alam yang mendukung tentang abadinya alam materi, dan orang yang sangat kuat mendukung akal. Dia sering menentang sudut pandang syariat pada setiap pendapat yang sangat mendasar. Maka dia mengingkari tentang dibangkitkannya kembali jasad. Dan dia mengatakan pendapat jasad akan dibangkitkan kembali merupakan khurafat belaka. Sikapnya dalam hal ini sama dengan orang-orang sebelumnya dari Mu'attilah. Ustadz Lutfi menilai sikap Ibnu Rushd tentang akidah agama dalam perkataannya, Ibnu Rushd telah keluar dari akidah agama karena 3 alasan. Yang pertama, perkataannya dengan azalinya alam dan ruh yang menggerakkannya. Yang kedua, wajib adanya sebab dari terjadinya sesuatu, maka tidak ada campur tangan Tuhan dan tidak ada juga mukjizat nabawiyah serta karamah para wali, karena mempercayainya berarti membatalkan teori adanya sebab dan akibat. Yang ketiga, binasanya sesuatu tidak akan menjadi hidup kekal kembali. Ini adalah pengingkaran akan hari kiamat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.